Shalom saudaraku, marilah kita belajar bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Kejadian pasal 43 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-34. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?' Jawab mereka, 'Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?' Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu'?" Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu, haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin juga.
Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara, Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat. Lagi katanya, "Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia?" Jawab mereka, "Hambamu, ayah kami ada selamat. Ia masih hidup." Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar.
ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Saudaraku, kelaparan di negeri di mana saudara-saudara Yusuf tinggal sangatlah dahsyat, sehingga gandum yang dibawa mereka pada waktu itu sudah habis dimakan. Dan Yakub berkata kepada anak-anaknya itu untuk kembali ke Mesir membeli gandum lagi. Namun salah satu anak Yakub, yaitu Yehuda, berkata kepada ayahnya Yakub bahwa orang itu, yaitu Yusuf, sudah memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh bahwa mereka tidak boleh kembali ke Mesir jika adiknya Benyamin tidak ada bersama-sama mereka. Kata Yehuda kepada ayahnya, "Jika engkau membiarkan adiknya yaitu Benyamin bersama-sama dengan mereka untuk pergi ke Mesir, maka mereka akan pergi bersama membeli makanan ke Mesir. Tetapi jikalau engkau tidak mengizinkannya, mereka pun tidak akan pergi ke tanah Mesir." Yakub merasa jengkel terhadap anak-anaknya itu, karena mereka harus menceritakan tentang keluarganya kepada seseorang yang berkuasa di Mesir. Namun, anak-anaknya berkata kepada Yakub, "Kalau orang itu menanyakan ayahnya masih hidup, masih adakah adiknya lagi?" Dan kami menceritakan yang sebenarnya kepada orang itu. Di saat saudara-saudara Yusuf menceritakan tentang apa yang ada di dalam keluarganya, saudara-saudara Yusuf tidak terpikirkan bahwa Yusuf akan menyuruh membawa adiknya kepada Yusuf. Yehuda membujuk ayahnya agar mengizinkan Benyamin untuk ikut dengan mereka. Dan akhirnya Yakub mengizinkan Benyamin ikut bersama-sama dengan mereka ke tanah Mesir. Yakub menyuruh membawa hasil terbaik dari negeri mereka dan uang 2 kali lipat kepada orang itu di Mesir, agar mereka dapat kembali dengan selamat bersama-sama dengan Simeon dan Benyamin. Rasa khawatir yang begitu besar menyelimuti hati Yakub ketika dia harus mengizinkan Benyamin untuk ikut bersama-sama dengan mereka. Dengan harapan yang besar dari Yakub agar Allah kiranya membuat orang itu berbelas kasihan sehingga mereka bisa kembali dengan selamat. Saudara-saudara Yusuf akhirnya untuk kedua kalinya kembali
ke tanah Mesir. Setelah sampai di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf. Betapa bahagianya Yusuf melihat Benyamin adiknya bersama-sama dengan mereka. Namun, kebahagiaan Yusuf harus disembunyikan agar mereka tidak curiga. Kemudian Yusuf menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah dan menunggu dia untuk makan siang bersama. Saudara-saudara Yusuf merasa takut akan perlakuan Yusuf saat itu, karena pada waktu mereka datang pertama kali di Mesir, perlakuan Yusuf sangatlah berbeda. Ketika Yusuf pulang, mereka membawa persembahan kepada Yusuf. Yusuf bertanya kepada mereka, apakah mereka semua selamat? Dan apakah ayah mereka masih hidup? Dan mereka mengiyakan apa yang ditanyakan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin, begitu bahagianya Yusuf karena adiknya masih hidup. Tetapi dia tidak dapat melampiaskan kebahagiaannya itu kepada adiknya. Karena Yusuf ingin mengetahui apakah saudara-saudaranya sudah sungguh-sungguh bertobat. Sehingga Yusuf meninggalkan mereka dan menangislah dia di dalam kamarnya. Yusuf begitu rindu kepada ayahnya dan saudara-saudaranya. Dia ingin sekali memeluk mereka, namun untuk sementara dia harus menyimpan rasa itu. Setelah selesai menangis, Yusuf keluar dari kamarnya dan makan bersama saudara-saudaranya. Di situ pun ada juga Simeon yang sudah dikeluarkan dari dalam penjara. Saudaraku, kelembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya merupakan hasil kasih karunia Tuhan. Tidaklah mudah bagi Yusuf untuk mempertahankan imannya, sebab selama bertahun-tahun dia hidup di Mesir. Yusuf bisa saja hidup terpengaruh oleh cara hidup dan kepercayaan orang Mesir. Bisa saja Yusuf mengeraskan hatinya dengan menyimpan dendam terhadap saudara-saudaranya itu. Namun, Tuhan memulihkan hatinya. Tuhan menepati janjinya untuk menyertai Yusuf karena ketaatan Yusuf. Saudaraku, ketika kita diperlakukan jahat, masih mampukah kita memelihara kasih karunia di dalam hati kita? Hiduplah di dalam ketaatan dalam Tuhan, agar Tuhan membentuk kita seperti Tuhan membentuk Yusuf, yang dapat mempertahankan iman dan mampu menunjukkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Bentuklah kami Tuhan sesuai rencana-Mu, dan kami mau hidup di dalam ketaatan akan Engkau, agar iman kami terpelihara dan bertahan, sehingga kami dapat menerima keselamatan yang kekal dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.